Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kembali kita di dalam ibadah online GSJ Anak Soporyo Semin. Saya percaya ketika kita menyiapkan hati dan pikiran kita sungguh-sungguh di hadapan Allah, hadirat Tuhan pasti nyata atas kita, kuasanya akan bekerja di dalam kita, dan mujizatnya pasti terjadi bagi kita. Amin. Amin. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu pedang. Walau 1.000 orang rebahan di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Amin saudara, inilah yang akan terjadi kepada kita. Kita akan terhindar dari segala malapetaka dan penyakit sampar yang mengamuk, karena kita berada di dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa. Haleluya, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini.
Tuhan. Engkau umat Tuhan. Engkau dipanggil bukan hanya sekedar untuk menikmati mujizat Tuhan, bukan sekedar untuk menikmati kebaikan Tuhan, tetapi engkau dipanggil menjadi representasi Allah di muka bumi. Hadirlah sebagai representasi Allah bagi dunia ini, bagi orang-orang yang membutuhkan Tuhan, bagi orang-orang yang membutuhkan kasih Allah. Saat ini panggilan Tuhan bagi gereja Tuhan. Amin. Dan kemuliaan Tuhan nyata atas kami. Bangkitkan gereja yang memerintah. Bangkitkan. Ya, kami mau bangkit Tuhan. Kami tidak mau diam. Kami tidak mau hanya menikmati kebaikan Tuhan, tapi kami mau menjadi representasi Tuhan. Kami mau menjadi saksi Tuhan yang Tuhan nyata atas kami. Bangkitkan gereja yang memerintah. Bangkitkan sekali lagi. Nyatakan Kristus lewat hidup kami. Dan kemuliaan Tuhan nyata atas kami. Bangkitkan gereja yang memerintah. Bangkitkan gereja yang memerintah. Bangkitkan gereja yang memerintah. Kami mau bangkit Tuhan. Kami mau menjadi gereja-Mu yang hadir bagi dunia ini Tuhan. Kami tidak mau hanya menjadi orang-orang yang menikmati berkat Tuhan. Kami tidak mau menjadi orang-orang yang hanya menikmati mujizat Tuhan. Tetapi kami mau menjadi orang-orang yang membagikan kasih Tuhan kepada dunia ini. Kepada orang-orang yang membutuhkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah kami Tuhan. Pakai kami. Pakai hidup kami Yesus. Haleluya. Salam Anasoborio. Kita berjumpa lagi dalam kebaktian online GSCA Anasoborio. Pastikan kita terus di dalam roh yang menyala-nyala dan yang berkobar-kobar. Saya senang Bapak Ibu sehat, kuat, diberkati Tuhan. Ya, saya lihat wajah-wajah yang bersukacita pagi ini. Ya, mari kita akan berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucapkan syukur buat pagi ini karena tiba saatnya kami duduk diam untuk mendengar firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami minta roh hikmat, wahyu, pengertian akan Tuhan tercurah dalam kehidupan kami. Sehingga firman Tuhan sungguh-sungguh membentuk kami, mencetak ulang keberadaan kami. Sungguh Tuhan, firman-Mu menjadi pondasi dalam kehidupan kami. Biarlah kuasa roh dan firman bekerja atas kami. Demi nama Yesus Kristus yang penuh kuasa, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul gereja yang sehat. Ya,
gereja yang sehat. Beberapa minggu yang lalu kita sudah bicara mengenai aliran-aliran air hidup. Ketika aliran-aliran air hidup itu terus mengalir, di sungai kanan kirinya itu ada pohon-pohon. Dan pohon-pohon itu tidak layu. Dan buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Nah, ini bicara mengenai aliran kuasa Roh Kudus bekerja atas diri orang-orang yang percaya. Gereja Tuhan adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Gereja bukan gedungnya, tapi gereja adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi ketika aliran-aliran air hidup itu mengalir masuk di dalam gereja Tuhan, maka gereja Tuhan itu akan sehat. Nah, oleh sebab itu hari ini kita akan melihat bersama-sama apa itu gereja sehat, apa ciri-cirinya, ya. Yang pertama, gereja sehat itu bukan diukur dari satu, banyaknya jemaat. Jadi banyaknya jemaat itu bukan ukuran gereja itu sehat, ya. Apa artinya jemaatnya banyak? Jemaatnya ribuan, ya. Tetapi di dalamnya ada akar kepahitan, kebencian, luka, ya. Di dalamnya ada banyak jemaat-jemaat yang mengalami sakit hati. Ini bukan mengalami pertumbuhan atau gereja yang sehat. Pastor Stephen Agustinus mengatakan begini, itu namanya bengkak. Bengkak itu besar memang, ya. Bengkak itu besar memang, tapi namanya bengkak itu sakit. Jadi kalau jemaat itu besar, banyak, tapi kalau di dalamnya ada orang yang sakit hati, kepahitan, luka dan sebagainya, itu bukan banyak, bukan bertumbuh, tapi bengkak. Yang kedua, ukuran gereja sehat itu bukan gedungnya yang mewah. Gedungnya mewah, ya, gede gitu, itu bukan ukuran gereja itu sehat. Yang ketiga, fasilitas yang lengkap. Gereja besar, fasilitas lengkap, ada AC, mobil dan sebagainya, lantainya bertingkat-tingkat dan sebagainya, semuanya lengkap. Nah, ukuran gereja sehat bukan seperti itu. Ketika ukuran gereja sehat itu gedungnya besar, mewah, fasilitas lengkap, maka gereja-gereja di desa, di gunung kidul seperti saya ini nggak sehat. Karena fasilitas kami tidak lengkap, gedung kami nggak mewah. Yang berikutnya, bukan diukur dari penuhnya kegiatan. Ya, gereja sehat itu bukan diukur dari penuhnya kegiatan. Pagi jam 6 sudah kebaktian. Nanti jam 9 kebaktian lagi. Sore kebaktian lagi sampai jam 6 sore kebaktian lagi sampai jam 9. Jadi hari Minggu itu penuh dengan kebaktian. Hari Senin doa pengerja. Hari Selasa kebaktian kaum muda. Hari Rebo kebaktian kaum tua. Hari Kamis kebaktian tahun manula dan sebagainya. Terus tidak ada kosongnya. Jadi dari minggu sampai minggu itu penuh dengan kegiatan. Itu bukan menunjukkan sebuah gereja yang sehat, ya. Nah, terus apa ciri gereja sehat itu? Gereja sehat yang pertama adalah di dalam gereja itu ada pengajaran. Tekun dalam pengajaran. Kita membuka di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42. Demikian firman Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi gereja yang sehat itu gereja yang bertekun dalam pengajaran. Gereja yang terus senantiasa mempelajari firman. Ya. Bertekun itu bahasa aslinya proskartereo. Proskartereo. Artinya mematuhi satu, menjadi penganutnya. Jadi satu hal itu dipatuhi, terus menjadi penganut hal yang satu itu. Berbakti atau konstan, tidak berubah untuk satu hal itu. Jadi tidak berubah, pokoknya itu. Saya mematuhi itu, saya menganut itu, saya tidak akan berubah dengan hal itu. Nah, itu namanya proskartereo. Yang kedua, tetap memperhatikan dengan seksama. Proskartereo itu, bertekun itu, tetap memperhatikan dengan seksama.
ketika kita bertekun dengan pengajaran, dengan firman Tuhan, ya kita perhatikan dengan sesama firman Tuhan itu. Yang ketiga, melanjutkan sepanjang waktu di suatu tempat. Jadi bertekun ini bukan sekedar hari Minggu kita belajar firman, mendengar firman Tuhan, terus kita mendeklarasikan, enggak, tapi terus dilanjutkan, ya. Dilanjutkan sepanjang waktu. Jadi firman Tuhan itu dihidupi, dilanjutkan, ditindaklanjuti. Itu namanya proskartereo, bertekun. Yang keempat, bertekun itu bertahan dan tidak pingsan. Jadi pokoknya bertahan di situ. Bertahan di situ. Pokoknya saya percaya, berpegang teguh pada firman itu. Itu namanya bertekun. Yang kelima, selalu dalam kesiapan untuk satu orang. Tunggu terus menerus. Pokoknya ini firman Tuhan. Satu orang di sini maksudnya ya firman itu. Ketika bertekun dengan firman itu ya kita terus siap di situ. Selalu siap. Selalu siap akan firman Tuhan. Jadi tidak ada waktu yang tidak diberikan untuk mendengar, bertekun dalam firman, tapi terus siap gitu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bertekun itu artinya berkeras hati, sungguh-sungguh, ya. Berkeras hati dan sungguh-sungguh. Bekerja, belajar, berusaha dan sebagainya. Dalam hal ini kalau bertekun dalam pengajaran ya berkeras hati dan sungguh-sungguh. Berkeras hati dan sungguh-sungguh. Itu namanya bertekun. Yang kedua, tetap bertegang teguh pada adat dan sebagainya. Itu kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau yang tadi kita bahas mengenai bertekun dalam pengajaran, ya kita berpegang teguh pada pengajaran. Ya, kita berpegang teguh pada pengajaran itu, pada firman itu. Selama masih bertekun pada adat, lama orang akan sukar mendapat kemajuan. Sama, ketika orang bertekun dalam kehidupan yang lama, tidak bertekun kepada firman, ya nggak akan bertumbuh. Apa yang menjadi ketekunan kita itu yang menentukan hidup kita, ya. Matius pasal 4 ayat 4 mengatakan demikian. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi gereja itu harus ada firman Tuhan. Orang Kristen itu harus mendasari hidup dengan firman Tuhan. Beberapa bulan yang lalu saya sampaikan firman Tuhan mengenai orang yang bijak. Orang yang bijak itu membangun rumahnya di atas batu. Itu artinya orang yang mendengar firman dan melakukannya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang atau gereja yang sehat, orang Kristen yang sehat, karena gereja itu bicara bukan masalah gedung, tapi gereja adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi orang yang percaya Yesus Kristus disebut gereja Tuhan. Nah, gereja Tuhan yang sehat adalah gereja Tuhan yang bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Bertekun, ya. Saya pernah bikin status begini. Kalau untuk hal yang lain, gitu toh. Kalau untuk hal yang lain, kuota ada. Gitu. Terus sinyal banyak. Baterai full. Itu kalau untuk yang lain. Tapi giliran untuk melihat, mendengar, mengikuti kebaktian online, Pak, sinyalnya nggak ada, Pak. Kuotanya nggak tahu kemana, Pak. Baterainya juga drop, Pak. Ini namanya orang Kristen yang tidak sehat. Untuk yang lain ada dan diusahakan ada. Tapi giliran untuk firman Tuhan, semuanya raib, hilang, nggak tahu kemana. Ini kok gak ada sinyal ya? Kalau untuk firman Tuhan gak ada sinyal nih. Kalau untuk firman Tuhan kok sinyalnya hilang nih. Ah, ini namanya tidak bertekun. Tapi ketika orang itu bertekun, dia mengusahakan bagaimana caranya supaya firman Tuhan ini didengarkan. Jadi pastikan Bapak Ibu menjadi pribadi orang Kristen yang sehat. Ada yang sakit dalam diri kita ketika untuk hal yang lain kita mengusahakan dengan sekeras tenaga, sungguh, tapi giliran untuk firman Tuhan kita asal-asalan. Ya,
Jadi ketika untuk yang lain-lain mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan. Giliran untuk Tuhan asal-asalan. Ini namanya orang Kristen yang sakit. Kiranya kita menjadi pribadi orang Kristen yang sehat, yang segar, yang diberkati Tuhan. Apa cirinya? Kita bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Ciri gereja sehat yang kedua. Gereja itu ada realita Tuhan. Ya. Tuhan itu nyata dalam diri gereja Tuhan itu, dalam diri orang Kristen itu. Ya. Firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 43 mengatakan demikian. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Nah, di sini Bapak Ibu, orang-orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus dalam penggembalaan, dalam pimpinan, pengayoman Petrus ini, mereka bersekutu, bukan sekedar bersekutu, tapi mereka mengadakan mujizat, mengadakan tanda-tanda ajaib. Bahkan ayat firman mengatakan banyak mujizat. Nah, jadi di sini kehadiran Tuhan itu nyata, ya. Realita Tuhan itu artinya Tuhan itu nyata. Yohanes pasal 10 ayat 10 bagian B mengatakan demikian. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi kalau Tuhan itu nyata, Tuhan itu hadir, Tuhan itu bekerja, real begitu. Ya karena Tuhan itu penuh kuasa, penuh kemenangan, penuh kemuliaan. Nah, itu semua nyata. Dikatakan di sini, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bukti realita Tuhan atas kita adalah kita hidup dalam segala kelimpahan. Segala kelimpahan maksudnya bukan sekedar kelimpahan uang saja, segala kelimpahan. Lebih jelasnya seperti ini. Hidup di bahasa yang saya baca di sini ya. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Nah, hidup di sini itu artinya zoe. Artinya yang pertama, keadaan manusia yang memiliki vitalitas atau hidup yang bermakna, ya. Yang kedua, kegenapan hidup yang mutlak, baik esensial maupun etis, yang adalah milik Allah. Jadi hidup yang dihidupi itu miliknya Allah. Kehidupan Allah ada dalam diri orang itu. Dan hipostatik. Hipostatik itu artinya bersatunya kemanusiaan dan keilahian. Jadi hidup yang di sini adalah hidup karena persatuan, manunggalnya antara yang manusiawi dengan yang ilahi. Di mana logos mengenakan sifat manusia. Dahsyat sekali ini. Jadi ketika kita hidup dalam segala kelimpahan, itu artinya logos, firman yang hidup itu masuk dalam kehidupan kita. Mengenakan keberadaannya dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya Paulus mengatakan, namun aku hidup, tapi bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus dalamku. Nah, inilah yang disebut zoe, sebuah kehidupan manusia yang bersatu dengan keilahian. Nah, zoe ini Bapak Ibu tidak dipengaruhi oleh keadaan, tidak dipengaruhi situasi. Oleh sebab itu, ketika aku datang, Yesus datang, ya, dikatakan tadi, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi keberadaan Allah itu nyata. Kita berkelimpahan dalam jasmani. Maksudnya begini, sehat, tidak sakit-sakitan, ya, tidak mengalami kelemahan fisik karena kehidupan ilahi ada di kita. Amin. Yang kedua, kehidupan rohani juga melimpah. Kehidupan rohani melimpah karena segala kehidupan.
kehidupan rohani dan jasmani. Kita dipenuhi dengan pikiran yang optimis. Hati kita penuh damai sejahtera, sukacita, pikiran kita pikiran yang senantiasa positif. Karena apa? Karena kehidupan ilahi bersatu dengan kita. Itulah Zoe. Nah, jadi nyata. Jadi kalau orang Kristen, ya, orang Kristen itu jenuh, bosan, kering. Wah, ini namanya tidak mengalami hidup dalam segala kelimpahan. Memang orang itu nggak punya uang. Memang orang itu banyak kekurangan. Tapi kalau Kristus nyata dalam diri orang itu, dia akan mengalami kehidupan segala kelimpahan. Dia tentram, dia damai sejahtera, dia sukacita. Apalah artinya orang berkelimpahan harta benda, tapi hatinya penuh dengan kekhawatiran, keresahan, gundah gulana dan sebagainya, emosi negatif yang berkepanjangan dan sebagainya. Itu bukan hidup dalam segala kelimpahan. Jadi hidup dalam segala kelimpahan itu hidup yang berlimpah, baik rohani dan jasmani. Dan itu Kristus nyata itu. Kristus nyata. Sehingga orang yang seperti itu ketika dia pergi, dia akan memberkati orang lain. Karena dia sendiri diberkati. Karena dia sendiri memiliki kemenangan. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Nah, karena kita memiliki Zoe, kehidupan yang penuh keilahian tadi, maka kita bisa mengalirkan kehidupan Zoe itu pada orang lain. Dalam ibadah juga penuh sukacita, ada kehadiran Allah. Selesai kebaktian kita penuh sukacita, damai sejahtera. Dalam kehidupan sehari-hari kita ketemu dengan siapapun, kita akan menjadi aliran sungai yang menyembuhkan, yang membuat obat bagi orang lain. Kenapa begitu? Karena ada sebuah kehidupan ilahi yang bersatu dengan kita. Nah, inilah yang saya sebut sebagai realita Tuhan nyata. Jadi Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada yang sakit ketika persekutuan atau kehidupan pribadi kering, membosankan, jenuh, tidak ada vitalitas dan semangat. Ada yang salah di situ, ada yang sakit di situ. Ya, pastikan Bapak Ibu, kita sungguh-sungguh memiliki sebuah kerinduan, sebuah roh yang haus dan lapar akan Tuhan. Tuhan, aku ingin Engkau nyata dalam kehidupanku. Beberapa bulan yang lalu saya sampaikan, Immanuel itu artinya Gusti nunggil kelayan kita. Tuhan itu bersatu manunggal dengan kita. Kalau Tuhan manunggal dengan kita, seharusnya Dia nyata dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan itu manunggal dengan kita, seharusnya keberadaan Tuhan itu real, nyata dalam kehidupan kita. Dia itu Tuhan yang tidak pernah tidak nyata. Dia Tuhan yang nyata. Dan sampai sekarang Dia masih bekerja. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Ciri gereja yang sehat yang ketiga, saling mengasihi. Ya. Kisah para Rasul pasal 2 ayat 4. Ayo kita buka bersama-sama Kisah para Rasul 2 ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Setelah pencurahan Roh Kudus pasal 2, Kisah para Rasul pasal 2 itu bicara mengenai pencurahan Roh Kudus hari Pentakosta. Setelah itu Petrus berkhotbah, dan khotbah Petrus yang terbaik, yang pertama dan yang terbaik, itu membawa pertobatan 3.000 orang. Itu khotbah yang luar biasa. Dia bisa kutip nubuatan Yoel, dia kutip sejarah Daud dan sampai pada Kristus. Dan yang luar biasa,
ketika orang-orang itu mendengar itu, hati mereka tersentuh. Hati mereka menjadi hancur. Dan mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat? Dan disitulah Petrus masuk. Engkau harus bertobat dan menerima Yesus dan sebagainya. Bapak Ibu, ini khotbah yang pertama dan yang terbaik. Karena apa? Dipenuhi Roh Kudus. Sehingga membuat terenyuh. Ini menjadi pelajaran buat kita, buat pendeta-pendeta. Kalau khotbah kita tidak membuat terenyuh, tidak membuat orang bertobat, ada yang salah di situ. Pastikan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Pentakosta itu terus bekerja dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita berkhotbah, ada pekerjaan roh yang nyata. Saya kembalikan ke sini. Nah, jadi mereka setelah mengalami pencurahan Roh Kudus, 3.000 orang percaya. Dan mereka berkumpul, mereka membuat sebuah komunitas, yaitu gereja Tuhan. Gereja Tuhan itu lahir dari pekerjaan Roh Kudus atau Pentakosta. Nah, kita belajar dari gereja mula-mula ini. Mereka bagaimana? Mereka berkumpul, mereka bersatu, mereka sehati dan tulus dalam persekutuan itu. Nah, tulus hati artinya sungguh dan bersih hatinya. Benar-benar keluar dari hati yang suci. Jujur, tidak pura-pura, tidak serong, dan tulus ikhlas. Jadi gereja yang sehat itu gereja yang tulus, yang sehati, yang satu dengan yang lainnya saling mengasihi. Gereja yang sehat itu persekutuan mereka, hubungan mereka satu dengan yang lainnya itu benar-benar keluar dari hati yang suci. Gereja yang sehat, orang Kristen yang sehat itu jujur satu dengan yang lainnya. Orang Kristen yang sehat, gereja yang sehat tidak pura-pura. Maaf, tidak lames. Bahasa Indonesianya munafik. Tapi orang Kristen yang sehat, gereja yang sehat itu sungguh-sungguh ikhlas. Ya, tidak serong dan dia tulus ikhlas. Nah, ada sesuatu yang sakit di situ. Gereja dikatakan sakit ketika gembala dengan jemaat itu tidak ikhlas dan hubungannya pura-pura. Bagaimana? Sudah baca firman Tuhan? Sudah, Pak. Padahal belum. Ini pura-pura. Bagaimana kehidupan doanya? Oh, bagus, Pak. Padahal belum. Nah, ini namanya tidak sehat. Ada yang sakit kalau hubungan antara jemaat tidak bersih hatinya. Gembala dengan jemaat tidak baik hubungannya. Sekarang antar jemaat tidak tulus. Semuanya curiga satu dengan yang lainnya. Ini ciri gereja yang tidak sehat. Ketika orang tidak sehat, tidak bisa produktif. Ketika gereja Tuhan tidak sehat, orang Kristen sakit, maka dia tidak bisa produktif. Tidak bisa menyembuhkan orang lain. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sadarilah akan hal ini. Tuhan memanggil gerejanya untuk menyembuhkan. Tuhan memanggil gerejanya untuk menjadi obat, untuk menjadi berkat, untuk menjadi garam dunia dimanapun kita berada. Pastikan diri kita sendiri dulu sudah sehat. Pastikan diri kita sendiri dulu sudah kuat. Ini menjadi ciri gereja yang sehat. Ya, biarlah kita sungguh-sungguh ketika kita menerima pekerjaan Roh Kudus. Doa pencurahan Roh Kudus 10 hari sudah selesai. Tapi bukan berarti kita sudah selesai di situ. Maksimalkan pekerjaan roh itu. Aliran air hidup itu biar terus deras memancar dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi gereja, menjadi orang percaya yang sehat. Ketika kita sehat, kita akan bisa menyehatkan orang lain. Ketika kita pulih, kita bisa memulihkan orang lain. Ketika kita mengalami kemenangan oleh karena aliran air hidup itu, kita bisa memberikan, mengimpartasikan, mengalirkan kemenangan bagi orang lain. Terpujilah nama Tuhan. Biar ini menjadi sungguh-sungguh kebenaran yang membawa kita. Kita harus menjadi gereja yang sehat. Haleluya. Puji Tuhan. Ciri gereja sehat yang keempat adalah
berdampak bagi sesama. Ya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Coba bayangkan. Jadi orang-orang itu suka akan kelompok itu. Orang-orang itu senang dengan kelompok itu. Mereka menyembuhkan, ngusir setan, ya. Orang yang susah mereka hibur, orang yang terikat mereka lepaskan. Orang yang bingung tidak tahu jalan keluar, mereka kasih solusinya. Bahkan ketika Petrus berkhotbah, mereka hatinya hancur, terenyuh. Dan mereka, terus apa yang harus kami lakukan? Nah, mereka nggak ngerti ada jalan keselamatan. Nah, Petrus menyampaikan jalan keselamatan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gereja mula-mula waktu itu sungguh-sungguh berdampak, disukai banyak orang. Dan Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Jadi gereja yang sehat itu bukan gereja yang hanya ramai, kegiatannya full di gereja, ya. Minggu sampai minggu kegiatannya penuh terus di gereja, tapi nggak ada dampaknya keluar, ya. Jadi menjadi gereja yang tidak sehat kalau kita hanya sibuk di dalam gereja, latihan kor, PA, apalagi Bible study. Itu nggak salah, itu nggak keliru. Tapi kalau kita hanya terus-terusan begitu, kita tidak menjadi gereja yang sehat. Karena justru Tuhan mendirikan gerejanya itu supaya gerejanya itu menjadi berkat, menjadi garam dan terang dunia. Dunia ini gelap, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dunia ini tawar, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan melahirkan gerejanya, mendirikan gerejanya supaya gereja menjadi terang di dunia yang gelap ini. Supaya gereja Tuhan memberikan rasa bagi dunia yang tawar ini. Bagaimana caranya? Keluar dari gedung. Bagaimana caranya? Ya keluar untuk memberkati mereka. Puji Tuhan, saya di Semen ini sudah 12 tahun ya. Gereja kami, gereja di desa, di gunung, jemaatnya petani, pedagang, dan orang-orang yang sudah sepuh dan sebagainya, gitu ya. Kami nggak punya sponsor, tetapi ketika kami Natal, ya, Natalan begitu ya, pasti kami membuat aksi untuk memberkati orang lain. Ya. Pernah kami membagi sembako. Pernah kami membuat sebuah perayaan Natal di gereja lain. Semua dari kami. Ya. Kami tidak punya sponsor, tapi kami mau menjadi berkat. Sponsor kami Tuhan. Nah, di pandemi ini kita pun juga begitu. Kita berusaha. Kita bagaimana caranya dari jemaat dulu. Ketika jemaat mengumpulkan dan sebagainya, nah ada orang yang tertarik, tergerak dan sebagainya membantu. Sehingga dari kumpulan-kumpulan itu kita bisa membagi sembako dan sebagainya. Kami gereja kecil, tapi kami punya mimpi berdampak besar. Kami tidak punya sponsor, tapi kami punya Tuhan yang sanggup mensponsori kami. Kami mau menjadi berkat. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gereja yang sehat itu gereja yang memberkati, yang berdampak bagi orang lain. Ya, setiap kita pasti diberi karunia, diberi talenta oleh Tuhan untuk kita memaksimalkan karunia itu. Siapapun kita, ya, karunia kita masing-masing, berdampaklah di situ, ya. Berdampaklah di situ supaya kita menjadi berkat, menyalurkan berkat. Kalau kita kembali kepada Yeskiel, kapan lalu kita sudah baca ya, Yeskiel 47:12.
pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon-pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Tujuan aliran-aliran air kehidupan yang keluar dari ambang pintu bait Allah tadi membuat subur pohon-pohon. Setelah pohon-pohon subur, itu pohon-pohon berfungsi menjadi berkat. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Ketika Bapak, Ibu dan saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada pekerjaan roh dalam diri kita. Itu maksudnya Tuhan mengutus rohnya kepada kita supaya kita menjadi berkat, berdampak bagi orang lain, migunani tumrap sesami. Ya, termasuk puji Tuhan di gereja ini kecil gitu ya, di dusun di Gunung Kidul gitu ya. Tapi ada anak Tuhan yang luar biasa, namanya Martin ini ya. Kalau kita bisa tayangkan online seperti ini, ya ini karena jasa beliau ya. Dia punya keahlian khusus ya. Terima kasih ya, luar biasa. Nah, artinya apa yang kita miliki, mari kita pergunakan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Juga Yohanes pasal 7 ayat 38 dalam bahasa Indonesia sehari-hari mengenai orang yang percaya kepadaku, kepada Tuhan Yesus, tertulis dalam Alkitab. Dari dalam hatinya mengalir aliran air yang memberi hidup. Jadi aliran-aliran air kehidupan yang ada di kita ini supaya memancar lagi dan menghidupkan orang lain. Bukan hanya kita saja. Supaya kita menjadi berkat. Gereja yang sehat adalah menyehatkan sesama. Gereja yang dipulihkan adalah gereja yang memulihkan sesama. Gereja yang sehat adalah gereja yang berdampak bagi sesama. Biarlah firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan, kita dengar hari ini menjadi sebuah rema dalam kehidupan kita. Sehingga kita bukan lagi menjadi gereja yang hanya rajin kebaktian, yang penting kegiatan. Tidak, kegiatan itu penting, tapi ada sebuah hal yang lebih penting, yaitu mari kita sungguh-sungguh menjadi gereja yang sehat. Ya, gereja yang sehat, gereja yang bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Gereja yang sehat, gereja yang ada realita hadirat Tuhan. Gereja yang sehat, gereja yang saling mengasihi. Karena kita satu tubuh. Satu tubuh itu saling mengasihi. Gereja yang sehat berdampak bagi sesama. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya mendeklarasikan untuk seluruh jemaat GSJA Anas Suporio. Engkau menjadi gereja yang sehat. Sehingga engkau menyehatkan siapapun yang engkau jumpai. Mari kita berdoa. Haleluya. Ketika Tuhan Yesus mendirikan gerejanya, ada sebuah tujuan yang besar. Supaya melalui gerejanya mewakili Tuhan di muka bumi ini. Dengan keberadaan gereja, maka gereja akan menjadi berkat dimanapun berada, menjadi garam dan terang dunia dimanapun berada. Oleh sebab itu pastikan diri kita bangkit dalam kuasa roh, bangkit jadi gereja yang memerintah, yang membawa perubahan demi perubahan. Gereja Tuhan sehat, maka gereja Tuhan akan mengalami pemulihan demi pemulihan, dan gereja akan menghidupkan. Biarlah sementara kita mendengar firman Tuhan ini, Roh Kudus bekerja atas kita. Kita menjadi gereja yang sehat, gereja yang dipulihkan. Roh Kudus bekerja atas kami. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang kami dengar hari ini. Berdoa Tuhan, biarlah gereja-Mu di akhir zaman ini mengalami kebangkitan. Gereja-Mu di akhir zaman ini mengalami sebuah transformasi. Gereja yang sehat, gereja yang bertemu dalam pengajaran rasul-rasul, gereja yang
kasih dan gereja yang berdampak dimanapun kami berada. Ya, doa kerinduan kami demi nama Yesus Kristus, kemuliaan-Mu dinyatakan, hadirat-Mu dinyatakan, Roh Kudus, firman Tuhan beracara bagi kami. Ya, gereja-Mu bangkit, gereja-Mu memanifestasikan kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, tercurah atas kami. Haleluya. Manifestasi firman-Mu nyata atas setiap kami Tuhan, sehingga kami gereja yang bangkit berkuasa roh dan firman. Ya, kami gereja yang sehat dan menyehatkan, kami gereja yang hidup dan gereja yang menghidupkan. Haleluya. Nyatakan Kristus. Nyatakan Kristus lewat hidup kami. Dan kemuliaan Tuhan turun atas kami. Dan kemuliaan Tuhan nyata atas kami. Bangkitkan. Ya, Gereja yang bangkitkan sekali lagi. nyatakan Kristus Tuhan. Nyatakan Kristus lewat hidup kami. Dan kemuliaan yang turun atas kami. Dan kemuliaan Tuhan nyata atas kami. Bangkitkan gereja yang memerintah. Bangkitkan gereja yang memerintah. Bangkitkan gereja yang memerintah. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya.